Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Kawan-kawan sekalian, kembali saya akan hadirkan satu berita yang kita ambilkan dari portal Golongan News tanggal 28 Mei 2022 yang berkaitan dengan masalah saling tuding pemerintah, dalam hal ini diwakili oleh Mahfud MD, menuding bahkan meminta kepada polisi supaya Denny Indrayana diperiksa atau ditangkap diperiksa karena dianggap membocorkan rahasia negara. Ada sesuatu yang aneh di dalam sini, di pikiran Mahfud MD. Nah, kenapa? Karena kemarin sampai tadi malam itu beredar luas tentang berita bahwa sumbernya dari Denny Indrayana mau mendapatkan sumber dari internal Mahkamah Konstitusi. Mungkin ada orang dia di sana, ada orang teman dia yang mencoba membocorkan informasi kepada Denny Indrayana bahwa hakim-hakim di Mahkamah Konstitusi itu akan memutuskan pemilu dengan sistem pemilu tertutup dan tidak terbuka, yang kan prinsip pemilu yang tertutup dianggap tidak demokratis karena ini kepada partai dan tidak menutup warga untuk memilih wakil-wakilnya yang dicalonkan oleh partai-partai. Nah, sehingga banyak pihak termasuk 8 partai menolak sistem pemilu tertutup itu, tetapi PDIP dan beberapa termasuk PBB menghendaki pemilu tertutup seperti yang disampaikan oleh Yusril. Nah, tetapi 8 partai menolak sistem itu, tetapi semuanya kan tergantung Mahkamah Konstitusi. Nah, Mahkamah Konstitusi ini ya mencoba untuk, kita belum tahu persis kan, belum diumumkan, tetapi reaksi keras sudah bermunculan dari kelompok-kelompok sipil pro demokrasi maupun di 8 partai itu, sehingga ketika itu belum diumumkan secara resmi oleh Mahkamah Konstitusi, Denny Indrayana sudah menyebar ini ke media sosial dan menjadi ramai sampai mantan Presiden SBY juga, Presiden Republik Indonesia SBY juga menanggapi itu dalam sebuah wawancara. Nah, oleh karena itu kawan-kawan sekalian, Mahfud rupanya merasa geras sebagai Menko Polhukam, kemudian meminta supaya polisi menangkap Denny Indrayana karena dianggap membocorkan rahasia negara. Tapi apakah Denny Indrayana membocorkan rahasia negara? Kita tanda tanya, padahal Denny Indrayana yang diduga membocorkan rahasia, kalau itu dianggap sebagai rahasia negara, ya mestinya itu orang-orang Mahkamah Konstitusi yang berikan ke ini dong, bukan ke Denny-nya dong. Denny kan orang bebas di luar sana. Pak Mahfud gimana sih Pak Aput ini? Tapi baiklah kawan-kawan sekalian, kita coba bacakan alasan di balik pernyataan Mahfud tersebut. Aparat kepolisian diminta memeriksa Denny Indrayana usai mengaku mendapatkan informasi bahwa Mahkamah Konstitusi akan mengembalikan sistem pemilu legislatif ke sistem proporsional tertutup atau coblos partai. Permintaan itu disampaikan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD menanggapi pemberitaan atas ucapan Denny Indrayana di akun Twitter pribadinya. Ucapan akun Twitter pribadi Denny Indrayana, info dari Denny, ini jadi presiden buruk. Oh, ini pernyataannya Pak Mahfud ya, bukan dari info dari Denny, ini jadi presiden buruk, bisa dikategorikan pembocoran rahasia negara. Polisi harus selidiki info A1 yang katanya menjadi sumber Denny agar tak terjadi spekulasi yang mengandung fitnah, kata Mahfud MD Minggu 28 Mei 2029. Saudara, Mahfud mengingatkan putusan MK tidak boleh dibocorkan sebelum dibacakan. Dia menekankan bahwa putusan MK tersebut menjadi rahasia sebelum dibacakan, katanya. Putusan MK itu menjadi rahasia ketat sebelum dibacakan, tapi harus terbuka luas setelah diputuskan dengan pengetukan palu vonis di sidang resmi dan terbuka, tutur Mahfud MD. Mahfud merupakan ketua MK, mantan ketua MK. Mengaku tidak berani minta isyarat apalagi bertanya tentang vonis selama menjabat. Mahfud juga
Mahfud juga mendesak MK dapat menyelidiki sumber informasi dari Denny Indrayana tersebut. Saya yang mantan ketua MK saja tak berani minta isyarat, apalagi bertanya tentang vonis MK yang belum dibacakan, sehingga vonis resmi, sebagai vonis resmi, maka harus diselidiki sumber informasinya. Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM yang kini berproses sebagai advokat, Denny Indrayana, mengklaim mendapatkan informasi mengenai putusan Mahkamah Konstitusi MK perihal sistem pemilu legislatif yang akan kembali ke sistem proporsional tertutup atau coblos partai. Saudara, putusan itu diklaim Denny diwarnai perbedaan pendapat atau dissenting opinion di Mahkamah Konstitusi. Nah, kawan-kawan sekalian, Denny Indrayana ini kan mendapat informasi dari kawan dia dari internal Mahkamah Konstitusi, membocorkan itu. Kawan dia ini yang di Mahkamah Konstitusi membocorkan informasi itu ke Denny Indrayana. Denny, informasi itu dimuat di tweet. Jadi bukan salah Denny, Pak Mahfud, itu salahnya orang-orang yang pegawai di Mahkamah Konstitusi atau orang-orang yang di Mahkamah Konstitusi yang memberi informasi, membocorkan, kalau itu dianggap rahasia negara, ke Denny Indrayana. Denny Indrayana mempublish, itu hak dia. Ya sebetulnya Denny Indrayana yang disuruh, jangan Denny Indrayana disuruh tangkap itu orang yang di dalam di Mahkamah Konstitusi itu. Bukan begitu, Pak Mahfud. Jadi saya kira Pak Mahfud ya dalam banyak hal juga Pak Mahfud juga tidak seimbang, tidak adil juga sebetulnya Pak Mahfud kalau hal-hal yang bersifat yang tidak terkait dengan masalah pemerintah, itu disikat habis. Tapi begitu kaitannya masalah pejabat atau partai tertentu, dia tutup mulut juga, lem mulutnya juga. Jadi Pak Mahfud ya, makanya saya sempurnanya orang bila mengatakan bahwa memang betul Pak Mahfud dalam hal-hal tertentu berani, sepanjang itu tidak terkait dengan kepentingan partai tertentu dan kepentingan pemerintah yang itu bisa pemerintah. Tetapi kalau atau berkaitan masalah Jokowi misalnya, dia akan diam gitu, paling tidak dia setidaknya juga dia suruh orang lain memprotes itu gitu. Jadi saya kira Pak Mahfud dalam hal tertentu betul dia oke. Ini misalnya soal kasus 350 triliun itu Departemen Keuangannya didugakan ke sana, kemudian kasus Sambo itu benar gitu ya, dia termasuk yang ini. Tetapi kita soal kasus 350 triliun ini kan kita belum tindak lanjutnya kayak apa hanya itu sekadar untuk action saja untuk membangun popularitas Pak Mahfud supaya dilirik oleh menjadi cawapres atau apa, kita tidak tahu, karena belum ada langkah-langkah konkret untuk mengatasi hal itu. Sementara hal-hal yang lain yang diduga melibatkan hukum juga Pak Mahfud diam kan, misalnya soal utang merajalela karena kereta api itu ancaman kereta api cepat itu yang semula dianggap investasi murni, akhirnya juga melibatkan uang negara, APBN, Pak Mahfud diam gitu loh, atau yang lain-lain lah. Jadi saya kira itulah politik hukum yang dimainkan oleh Pak Mahfud MD ya. Tetapi secara umum ya benar, cuma kan yang sudah kena diam juga dia kalau menyangkut dengan orang-orang yang terkait dengan hubungan dengan kepentingan negara, kepentingan dia dengan majikannya, kepentingan dia dengan partai-partai tertentu yang tidak boleh di. Kasus Harun Masihu itu KPK dia diam aja, tutup mulutnya dia sampai sekarang, yang sekjen PDIP itu dan lain-lain sebagainya. Masih banyak hal yang kalau kita mau buka. Oleh karena itu Pak Mahfud coba proporsional aja. Jangan Anda marah kepada Denny Indrayana. Denny Indrayana adalah seorang tokoh sipil yang pro demokrasi. Ya, yang tentunya mereka tidak inginkan ada, dan arus besar partai-partai ini kan dia tidak menginginkan Mahkamah Konstitusi yang terlalu memainkan lembaga itu untuk kemudian mendelegitimasi produk-produk hukum yang telah produk politik dan hukum yang telah diputuskan oleh DPR misalnya kemarin Mahkamah Konstitusi itu memperpanjang dirinya sampai 15 tahun masa jabatannya, ya. Kemudian memperpanjang masa jabatan KPK, mendelegitimasi apa yang ada dalam undang-undang KPK yang telah dibuat oleh Presiden dan pemerintah tanpa ada ininya. Jadi
Kemudian sekarang sistem pemilu lagi. Partai politik, ada 8 partai politik menolak kalau itu diubah. Jadi dianggap itu tidak demokratis karena itu pakai sistem terbuka ini supaya demokratis itu. Rakyat memilih wakilnya langsung, jangan hanya memilih lambang partai. Dan wakil-wakilnya juga bisa ke depan juga bisa terancam. Kalau dia tidak ini terhadap partai, ya partai dengan mudah merekolnya. Itu resiko-resiko. Karena itu Mahkamah Konstitusi ya tidak usahlah masuk ke hal-hal yang bersifat sistem kayak gitu. Ininya. Dan Pak dan Pak Mahfud juga mestinya bersyukur dong, Denny mestinya tidak bersyukur juga, tapi artinya yang membocorkan, Denny mendapatkan informasi dari orang dalam Mahkamah Konstitusi, bocorkan orang Mahkamah Konstitusi. Denny tidak ada kaitan dengan Mahkamah Konstitusi, tapi dia sampaikan ke publik bahwa ada gejala seperti ini, dia dapat informasi dari dalam A1 menurut dia. Jadi apa yang salah dari Denny? Ya Pak Mahfud tidak usah lah pakai pakai aparat polisi suruh periksa karena soal-soal kecil seperti itu. Dan ini soal supaya jangan kita ditipu, masyarakat jangan ditipu, tiba-tiba sudah keluar nih putusannya. Jadi itu baik juga supaya mengingatkan Mahkamah Konstitusi jangan mengabaikan aspirasi demokrasi, jangan menjadikan lembaga itu kewenangan untuk membungkam demokrasi. Saya kira begitu kawan-kawan sekalian, informasi sepintas tentang tanggapan kita terhadap apa yang ancaman yang ditebar oleh Mahfud MD terhadap Profesor Denny Indrayana, karena Denny Indrayana punya menginformasikan tentang kemungkinan Mahkamah Konstitusi memutus sengketa sistem pemilu itu dengan sistem pemilu tertutup kembali kepada sebelumnya dan tidak mempertahankan sistem terbuka seperti sekarang ini. Dan itu kemudian diancam oleh Mahfud MD karena dianggap membocorkan rahasia negara, padahal Denny Indrayana kan dia terima informasi itu dari Mahkamah Konstitusi. Karena itu kita ingin sampaikan yang mesti Mahfud itu minta kepada Mahkamah Konstitusi supaya polisi harus melacak siapa yang bocorkan apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi itu sebelum diputuskan oleh majelis sidang misalnya. Bukan ke Denny Indrayana, salah ke Mahfud. Demikian kawan-kawan sekalian, terima kasih banyak atas perhatian dan mudah-mudahan menghibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.